wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang sama kita hormati dan muliakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala. Kita doakan beliau tetap dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya dan dikabulkan hajat-hajatnya, amin. Sama kita hormati dan muliakan seluruh pejabat struktural maupun fungsional di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala. Yang juga sama kita hormati dan muliakan Ibu Ketua Dharma Wanita bersama seluruh jajarannya. Terus terang Pak Kandep, Ibu Kandep, Ibu Ketua, hari ini saya sangat merasa bangga dan berbahagia karena 10 tahun saya bertugas di Kementerian Agama Kota Palu belum pernah menghadiri kegiatan Dharma Wanita. Baru satu kali ini dan langsung didampingi oleh Ibu. Kenapa dulu tidak pernah saya hadir? Karena tidak pernah dampingi. Saya takut orang lain dampingi. Ya. Jadi itulah pertama saya ingin sampaikan bahwa baru pertama kali ini saya hadiri Dharma Wanita dan juga bersama Ibu. Ketika saya dapat undangan di grup, saya langsung beritahu Ibu. Langsung juga semalam baru sekitar 6:30 tadi pagi sampai di Palu. Alhamdulillah bergabung bersama kita kesempatan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, Dharma Wanita yang saya muliakan, kesempatan ini juga kita rangkaikan dengan memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Tentu sudah banyak hal kita ketahui hikmah-hikmah di balik peristiwa Isra Mi'raj. Olehnya itu mungkin pada kesempatan ini saya hanya sekedar mengingatkan kembali. Yang pertama, sebelum peristiwa Isra Mi'raj, Nabi mengalami hal yang sangat luar biasa dan itu membuat Nabi sangat sedih, sehingga tahun itu disebut dengan Amul Hazan, tahun duka cita buat Nabi. Apa itu? Yang pertama, orang yang selalu membela dakwahnya Nabi, yaitu kakeknya Abu Talib meninggal dunia. Selama kakeknya Abu Talib ini hidup, Nabi tidak ada yang berani ganggu. Nah, ketika Abu Talib meninggal, para kafir Quraisy ini mulai membanggakan diri, mulai menondolkan diri bahwa tidak ada lagi yang membela Nabi. Setelah itu meninggal lagi istrinya, Khadijah. Khadijah ini tidak hanya sekedar membela Nabi, tapi mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan oleh Nabi, mendukung dakwahnya, termasuk dukungan dalam hal ini finansial. Kita tahu bahwa Khadijah itu separuh kota Mekah itu dikuasai oleh Khadijah. Nah, pada saat bersamaan Khadijah meninggal, nah, maka kafir Quraisy tadi yang memang sangat menentang Nabi itu semakin berani menonjolkan dirinya. Maka Nabi tidak ada lagi cara lain kecuali harus keluar dari kota Mekah. Maka Nabi hijrah ke Taif. Taif itu yang pernah ke sana itu kurang lebih 100 km dari kota Mekah. Beliau ingin berdakwah di sana karena di Mekah tidak lagi diterima. Tetapi apa yang didapatkan oleh Nabi ketika di Taif? Justru Nabi dilempari oleh batu, dilempari oleh penduduk Taif sehingga Nabi berlumuran darah. Pada saat itu para malaikat ini datang menawarkan diri
malaikat yang menjaga gunung Taif itu menawarkan diri untuk menghancurkan penduduk Taif. Apa kata Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaum ini karena mereka belum mengetahui. Artinya Nabi ingin mengatakan bahwa kalaupun penduduk Taif ini tidak ada yang beriman, tidak apa-apa. Boleh jadi nanti dari tulang sulbi mereka ada yang beriman. Nanti Nabi mengharapkan anak keturunan mereka yang beriman. Datanglah Jibril menawarkan untuk supaya Taif ini dihancurkan. Lagi-lagi Nabi menolak. Maka disitulah Allah ingin memuliakan Nabi. Allah ingin menghibur Nabi dengan mengundang Nabi untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj. Nah, singkat cerita dari perjalanan Isra dan Mi'raj ini, ketika Nabi bertemu dengan Allah, kemudian Nabi diperintahkan dan juga umatnya diperintahkan untuk bersalat. Apa yang kita bisa ambil dari ini? Inti daripada Isra Mi'raj yaitu supaya umat Nabi ini lebih dekat dengan Tuhannya, yaitu melalui salat. Jadi peristiwa Isra Mi'raj mengingatkan kepada kita untuk dekat dengan Allah, taqarrub kepada Allah melalui salat 5 waktu. Nah, ketika setelah peristiwa Isra ini, Nabi mengumpulkan para sahabat dan memberitahukan bahwa ada sesuatu yang harus dikerjakan. Supaya apa? Untuk lebih dekat dengan Allah, supaya lebih berhasil lagi, lebih baik lagi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu selang beberapa hari ada seorang sahabat namanya Abu Dzar Al-Ghifari datang bersilaturahim secara khusus kepada Nabi, meminta wasiat kepada Rasulullah. Supaya apa? Supaya dia lebih berhasil lagi dalam kehidupannya, dia lebih dekat lagi dengan Allah. Siapa sebenarnya Abu Dzar Al-Ghifari? Abu Dzar Al-Ghifari ini seorang, sebelum dia masuk Islam, dia ini preman, tinggal di desa Ghifar antara Mekah dan Madinah, sehingga disebut dengan Al-Ghifari. Nah, siapapun yang lewat, para kabilah yang lewat membawa barang dagangan dari Mekah ke Madinah itu dirampok, dirampas hartanya. Kalau tidak diberi, tidak tanggung-tanggung, Abu Dzar bersama kelompoknya ini membunuhnya. Demikian juga sebaliknya. Nah, tetapi setelah dia memeluk agama Islam, berkat dari Abu Dzar Al-Ghifari tadi, semua penduduk desa Ghifar itu memeluk agama Islam, dapat hidayah masuk Islam. Tetapi Abu Dzar Al-Ghifari masih merasa belum cukup dengan apa yang dia lakukan, sehingga dia datang bertamu secara khusus kepada Nabi meminta wasiat. Ya Rasulullah, ausini, Rasulullah beri aku wasiat, yang dengan wasiat itu ketika saya lakukan saya bisa lebih baik lagi dari yang sekarang ini. Apa wasiat Nabi kepada Abu Dzar? Yang pertama, ittaqillah haitsuma kunta. Hai Abu Dzar, kalau kau mau ingin jadi lebih baik, ingin lebih sukses, lebih baik lagi hidupmu, bertakwalah kepada Allah di mana dan apapun profesimu. Takwa itu biasa kita pelajari dan kita dengar, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tapi para ahli tasawuf mendefinisikan takwa tidak hanya sebatas itu. Ahli tasawuf mengatakan esensi atau inti daripada takwa kepada Allah itu adalah pengabdian yang tulus. Jadi apapun profesi kita, dimanapun kita bekerja, kapan dan dimanapun kita berada, harus kita lakukan dengan pengabdian yang tulus. Seorang suami atau seorang kepala rumah tangga, kalau dalam membina rumah tangganya itu dia lakukan dengan ketulusan, maka apabila dalam rumah tangganya itu ada masalah, Allah yang akan berikan jalan keluar. Ini Allah sudah sampaikan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang melakukan pengabdian yang tulus, Allah yang akan, apabila dia mengalami problem, masalah dalam kehidupannya, Allah yang memberikan jalan keluar. Itu yang pertama dampaknya. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan kepadanya rezeki yang dia sendiri tidak tahu dari mana asalnya.
Boleh jadi hari ini profesi kita adalah ASN, tapi ternyata rezeki kita dari jualan online, jualan yang ini dan segala macam, atau yang lain-lainnya, banyak hal, atau dari anak kita sendiri. Itu dampaknya yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, wasiat Nabi kepada Abu Sar, hai Abu Sar, kalau kau mau baik hidupnya, watbi sayyatal hasanah. Hai Abu Sar, jika sekiranya dalam kehidupanmu kau pernah melakukan sebuah kesalahan, sebuah kekeliruan, maka lakukanlah kebaikan, karena kebaikan itu akan menutupi kesalahanmu. Paling tidak kita istighfar ketika kita keliru dalam hal berbagai macam hal. Kita istighfar, kita ingat kepada Allah. Apa ancaman Allah ketika kita sudah lupa dengan Allah, sudah lupa dengan Tuhan? Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. Kata Allah, siapa yang sudah tidak mau ingat dengan saya, maka baginya ma'isyatan dhanka, penghidupan yang sempit. Nah, bagaimana bentuk penghidupan yang sempit itu? Yang pertama, penghidupan sempit secara fisik. Orang yang selalu melakukan kesalahan-kesalahan dan berulang-berulang, pada akhirnya dia akan berhadapan dengan aparat. Dia akan ditangkap, diadili, kemudian dia tinggal di tempat yang sempit, yaitu penjara. Itu fisiknya. Tapi non fisiknya, ma'isyatan dhanka non fisik, sebesar apapun keuntungan yang dia peroleh dari hasil usahanya, itu kalau dia lupa dengan Tuhannya, dia tidak pernah merasa cukup. Dia selalu merasa kurang. Itu di dunia, yang dialami dunia. Ayat selanjutnya disebutkan, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di hari kemudian nanti, orang yang sudah lupa dengan Tuhannya, tidak mau lagi ingat dengan Tuhannya, dikumpulkan dalam keadaan buta, tidak tahu arah. Nah, orang-orang yang dalam keadaan buta tadi ini berprotes sama Allah. Ayat selanjutnya menjelaskan, qala rabbi lima hasyartani a'ma. Wahai Tuhanku, kenapa kamu kumpulkan saya dalam keadaan buta? Wa kuntu basira. Padahal sebelumnya di dunia saya ini melihat. Apa jawaban Allah kepada mereka? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah, karena waktu di dunia sudah ada nasihat, sudah ada Al-Quran, sudah ada Nabi yang turun, kamu tinggalkan. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka pada hari ini saya lupakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang saya bacakan. Lalu wasiat Nabi yang ketiga kepada Abu Sar adalah wa khaliqin nas bi khulqin hasanin. Berinteraksilah, bergaullah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Nah, problem sekarang kita, masyarakat kita saat ini, tidak hanya masalah hukum, tidak hanya masalah politik, tidak hanya masalah ekonomi, tapi jauh lebih berbahaya sekarang adalah masalah dekadensi moral, masalah akhlak. Padahal kehadiran Nabi Muhammad SAW tidak hanya mengajarkan kita bagaimana ibadah, bagaimana sholat, bagaimana puasa dan segala macamnya itu, tetapi misi utama Nabi adalah mengajarkan akhlak. Innama bu'istu liutammima maqarimal akhlak. Artinya harus berinteraksi, harus bergaul dengan akhlak yang baik. Betapa sering kita melihat di media massa, kita lihat di televisi, seorang anak yang menggugat orang tuanya, atau seorang ibu tega membunuh bayinya, atau ada saja hal-hal yang lain. Ada murid dengan guru bermasalah, ada guru dengan murid bermasalah. Itu persoalannya adalah persoalan akhlak. Sehingga dengan momentum memperingati Isra Mi'raj ini, mari kita ingat kembali wasiat Nabi. Boleh jadi wasiat Nabi ini memang dikhususkan kepada Abu Sar Al-Ghifari, tetapi dan itu diucapkan 1400 tahun yang lalu. Tetapi boleh jadi wasiat Nabi ini sangat cocok untuk kita saat ini. Sehingga untuk memperbaiki kehidupan kita, paling tidak kita menjaga 3 hal ini. Yang pertama, kita harus melakukan pengabdian yang tulus. Di rumah, di kantor, di tempat-tempat lain harus dengan ketulusan. Yang kedua, ketika kita melakukan kekeliruan karena kita manusia biasa, maka kita lakukan sebuah kebaikan untuk menutupi kekurangan itu. Yang ketiga, yang terakhir adalah
bagaimana kita menjaga komunikasi kita, interaksi kita dengan sesama dengan akhlak yang baik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Sekalian kita tutup dengan doa. Double itu honor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka afwa wal afiyah wal mu'afata daima fid dini wal dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadzal yawm wa khairi ma fihi wa na'udzubika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya muyassir kull asir wa taysirul asir alayka yasir. Allahumma man la yahtajil al bayan wa tafsir hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa khabir. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dina tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.